Oke, ketemu lagi dengan saya di kuliah manajemen proyek. Kali ini saya akan menjelaskan video ketiga terkait sama network diagram, yaitu tentang presiden diagram method. Video ini melengkapi video network diagram sebelumnya tentang CPM dan PERT, di mana pada PDM ini sedikit berbeda dengan kedua sebelumnya. Dia merupakan metode yang termasuk dalam klasifikasi activity on node, di mana anak panah yang ada dalam PDM ini hanya menjelaskan hubungan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam kegiatan CPM, ketika kita punya kegiatan menggali tanah, meletakkan dan menimbun kembali, ketika dilaksanakan 40% menggali tanah, kemudian meletakkan pipa, 40%, kemudian menimbun kembali 40%, maka harus diulang-ulang kegiatannya. Bahkan di beberapa titik ini, kita harus mencantumkan dummy untuk kegiatannya. Sedangkan untuk PDM, contoh kegiatan overlapping lebih sederhana. Jadi kegiatan menggali tanah, 40% selesai, kita bisa meletakkan pipa. Kemudian meletakkan pipa 40% selesai, kita bisa menimbun kembali tanahnya. Nah, inilah perbedaan antara CPM dengan PDM. Kemudian constraint di PDM itu ada 4. Yang pertama finish to start. Jadi dua kegiatan itu diperhitungkan terhadap finish kegiatan sebelumnya dengan kegiatan sesudahnya. Kemudian constraint yang kedua, start to start. Jadi start to start itu menghubungkan dua kegiatan berdasarkan pertimbangan start kegiatan sebelumnya dan kegiatan sesudahnya, start pada startnya. Yang ketiga adalah finish to finish. Kalau finish to finish itu memperhitungkan hubungan dua kegiatan terhadap finish dari keduanya. Dan yang keempat atau terakhir itu start to finish. Jadi kedua kegiatan itu dilihat dari start kegiatan sebelumnya dengan finish dari kegiatan sesudahnya. Nah, itu 4 constraint yang ada dalam PDM yang mungkin tidak ada di CPM maupun PERT. Nah, ada istilah lead time dan lag time. Sebenarnya lebih sederhananya lead time itu bisa kita lihat ketika dua kegiatan itu overlapping. Sedangkan lag time itu bisa kita lihat ketika dua kegiatan itu memiliki delay waktu, jarak penyelesaian atau dari finish kegiatan sebelumnya dengan mulai kegiatan sesudahnya. Kemudian perhitungan di PDM juga sama, ada forward calculation dan backward calculation. Pada prinsipnya sama persis sama yang di CPM maupun PERT gitu kan. Jadi perbedaannya karena kita punya 4 constraint tadi, nanti kita lihat perhitungan di contoh kasusnya ya. Jadi nanti ini secara teori bisa dibaca, kalau kemarin itu early finish, kemudian early start-nya berpisah gitu kan, nama kegiatannya di depan, di row-nya, sekarang semuanya ada di kotak ini semua. Jadi early start, early finish, nanti adalah the start, the finish, semuanya dalam not atau kotaknya. Backward calculation juga sama. Pada prinsipnya nanti pengambilan untuk forward calculation diambil yang terbesar, kemudian untuk backward calculation diambil yang terkecil, itu masih sama prosesnya atau prinsipnya. Nah, ada istilah juga early start, start, early finish, finish, itu sama persis sama yang di CPM. Saya akan lewatkan. Untuk lintasan kritis juga sama pengertiannya, bahwa lintasan untuk kegiatan yang memiliki total float sama dengan 0. Nah, contoh misalnya saya punya 6 item pekerjaan dari A sampai F gitu kan, dengan hubungan keterkaitan, misalnya ini pekerjaan B, itu SS1 dengan 2, 1 dan 2, berarti A dan B ini memiliki hubungan status start plus 3 hari, jadi A selesai 3 hari mengerjakan B, kemudian B, kemudian yang C ini, constraint-nya adalah finish to start, 1 dan 3, jadi A dan C ini finish to start, A selesai ditambah 2 hari, maka bisa mulai C. Inilah yang kita sebut lag time. Jadi lag time itu ada delay waktu atau jedanya gitu. Kemudian bisa juga ini finish to finish 2 dan 3. Jadi B dan C itu finishnya hampir bareng, tetapi ada plus 2 hari. Jadi B selesai duluan, maka 2 hari setelahnya C juga selesai. Itu contoh untuk penggunaan constraint tadi. Dari tabel ini, kemudian kita akan susun dalam sebuah network diagram
akhirnya akan menjadi seperti ini. Contohnya tadi A durasinya 5, B durasinya 6. B dan A adalah status start plus 3 hari gitu kan. Kemudian C dengan A hubungannya adalah finish to start plus 2 hari gitu kan. Nah, setelah tahu network-nya dan hubungan antar kegiatannya, maka kita bisa menghitung ke depan dan ke belakang serta lintasan kritisnya. Bisa dengan tabel sebenarnya, tapi lebih enak kita coba jelaskan dengan diagram. Contoh misalnya ini. Jadi dari A ke B hubungannya start to start plus 3 hari. Berarti A-nya startnya pasti 0, karena network selalu dimulai dari 0. Ditambah 3 berarti B start di 3. Kemudian C dan A itu finish to start plus 2. Berarti dari finishnya dia ke startnya dia plus 2 hari. Berarti 5 plus 2. Jadi di sini startnya 7. Kemudian kita isi di B, karena B durasinya 6, maka dia akan selesai di hari ke-9. Kemudian ke D. Jadi dari B ke D ini hubungannya start to finish plus 11. Jadi dari start sini ke finishnya dia itu 11. Kita lihat. Jadi kita masukkan ke finishnya dulu. Dari startnya kan 3. Tambah 11 berarti kita isi finishnya dulu 4. 4 dikurangi 7 ketahuan durasi awalnya startnya di 7. Kemudian tadi ini yang 3 tadi 7 ditambah durasinya 6 menjadi 13. Oke, selesai di sini. Bisa juga ini karena ada 2 panah masuk ya. Dari sini finish to finish plus 2 hari, berarti 9 ditambah 2 11. Karena dari sini 13 di sini 11 kita ambil yang terbesar 13. Oke, sekarang yang ke-5. Ini ada 2 panah masuk. Dari sini itu hubungannya start to start plus 4. Berarti 7 plus 4 ada berapa? 11. Kalau dari sini, finish to start. Jadi 9, startnya 1 tambahnya. Berarti 10. Dari sini 11, dari sini 10 kita ambil yang terbesar, 11. Kemudian 11 ditambah 6 jadinya 17. Nah, dari sini berapa? Kalau dari sini kita cek juga, dari sini hubungannya start to finish. Jadi startnya 7, ke finishnya 9. Berarti berapa? 7 tambah 9, 16. 16 sama 17 lebih besar mana? 17. Berarti yang kita ambil adalah yang ini, 11 dan 17. Kemudian ke sini, berarti hubungannya start to start plus 6. 6 tambah 11 sama dengan 17. Jadi ini selesai di hari ke-25. Ini kalau kita menghitung forward calculation dengan PDM. Sekarang backward-nya gimana? 25 kita tetapkan sebagai latest event time. Kemudian kita kurangi 8, jadinya 17. Kembali ke sini, berarti kan hubungannya start to start. Dari start ini ke start sini dikurangi 6. Berarti di sini 11, di sini pasti 17. Kemudian masuk ke sana, dari ini event 5, kita ke 4 dulu ya. Ke 4, berarti hubungannya adalah start to start. Jadi dari start ini kurangi 4, ketemunya 7. 7 kita akan isi di sini 14. Kalau ketiga, berarti ini 17 hubungannya adalah start to finish. Jadi dari start sini ke finishnya ini. 17 dikurangi 9, berarti startnya berapa? 8. 8 tambah 6, 14. Baru diisi di sini. Nah, di sini ini ada panah masuk 3, ini banyak sekali kan. Kita harus cari yang terkecil kalau untuk backward-nya. Dari sini coba hubungannya start to finish. Jadi dari startnya dari finish start sini ke finish ini itu tambah 11. Berarti karena ketahuan finishnya, berarti kita bisa menghitung startnya. 14 kurang 11, 3. Tambah 6, 9. Kalau dari sini, ini hubungannya start to finish. Finish to start. Berarti dari 11 dikurangi 1 harusnya 10. Tapi ada yang lebih kecil, 9 ternyata. Berarti kita pilih 9. Kalau dari sini, finish to finish, ini 14. Kalau dikurangi 2, 12. 14 kurangi 2, 12. Lebih kecil 9. Jadi kita ambil 9 dan 3. Sekarang yang ke sini. Kalau dari sini 8, ini kan finish to start. 8 dikurangi 2, finishnya harusnya 6. Tapi kalau lihat dari sini, ini start to start 3, dikurangi 3, 0. 0 tambah 5, 5. Ada 5 dan 6. Kita ambil yang 5.
Sehingga inilah perhitungan precedence diagram PDM dengan klasifikasi activity on node. Sekarang satu lagi kita lihat lintasan kritisnya. Yang bisa kita lihat di PDM ini yang paling gampang sebenarnya, kalau misalnya nilai depan atas bawah sama, belakang atas bawah sama dalam satu node, pasti dia kritis. Karena kalau ini berbeda nilainya atas bawahnya. Nah, ini hati-hati karena lintasan kritis itu adalah lintasan yang benar ya. Jadi aktivitas yang berada di lintasan kritis adalah 1, 2, 4, 5, 6. Dengan hubungan ketergantungan kegiatannya yang saya tebalkan ini. Kenapa ini nggak masuk? Karena ini tadi 11 dikurangi 1 harusnya 10. Maka ini bukan termasuk jalur kritis. Ini juga tidak. Meskipun ini dengan ini adalah sama-sama eventnya kritis, tapi ini lintasannya enggak kritis. Nah, itulah bedanya PDM, CPM, dan part yang pernah saya jelaskan di 3 video yang berbeda. Silakan coba kerjakan contoh latihan yang pernah saya kasih di CPM dengan menggunakan metode part. Selamat mencoba dan terima kasih atas perhatian sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.